mana ya? Kalau nggak salah di sebelah sini. Nah, ini dia. Oke. Mari kita lihat dapat berapa kalau pakai pickaxe fortune. Oke, the moment of truth. Boom. Widih, 15 coy. Oke, spot kedua. Jadi berapa ini guys? Oke. Oh, 27. Oh, ini masih ada satu. 28. Nice. Di penyimpanan kita udah punya berapa ya? Lupa gue guys. Oh, 12. Berarti kalau ditambah ini jadi 40. Oke, kita bisa bikin peralatan. Pedang dulu. Ya elah, dapat berserk dong. Jaraknya jadi berkurang. Oke, kita bikin lagi. Kita dapat common. Oke lah, common. Kapak kita dapat. Oh, extended. Nice. Oke, pickaxe dapat. Rare. Nice. Oke, terakhir shovel. Dapat common. Selain peralatan, aku juga membuat satu set armor diamond. Kemudian aku mengencannya, tapi cuma peralatan. Armornya enggak guys, karena aku berencana mengupgrade armorku terlebih dahulu menjadi armor terkuat yang ada di modpack ini. Sebenarnya ada banyak armor bagus yang bisa kita bikin di modpack ini, tapi kali ini aku akan bikin langsung yang paling kuat. Hari ini aku siap-siap untuk pergi ke Nether karena aku ingin mencari bahan obat untuk nyembuhin zombie villager. Aku siapin peluru yang banyak. Ini tempat minumnya kita upgrade guys, pakai iron. Kapasitasnya jadi 3. Upgrade lagi pakai gold. Kapasitasnya jadi 4. Oke lah. Bentar, aku punya diamond berapa ya? Oh, masih cukup ini guys. Kita ambil dulu 4 dan kita upgrade pakai diamond. Sekarang kapasitasnya jadi 5. Nice. Yap, dengan ini aku bisa membawa lebih banyak air. Persiapan udah selesai dan aku pun membuat nether portal. Oke, saatnya kita masuk. Selamat tinggal overworld. Ada gas. Der, langsung mati dong. Aduh, ngeri banget ini medannya guys. Ini merinding aku cowok. Itu dia ya, portal kita. Kita harus ingat-ingat koordinatnya. Setelah berjalan tanpa arah dan melewati medan yang cukup sulit, akhirnya aku melihat Nether Fortress. Tapi tiba-tiba ada makhluk tak dikenal yang mengejarku, dan di sini aku melakukan kesalahan fatal. Weh, apa itu? Larinya cepat banget. Tembus. Aduh, mampus aku. Nggak sengaja kena pigman. Kita gocek mereka. Oke, kita naik dulu. Cepet. Iyalah, masih jauh ternyata mereka. Oke. Kita akan bridging ke sana ya. Itu dia Nether Fortress-nya teman-teman. Let's go. Oke. Nah, mampus, mereka jatuh semua. Oke, kita buat boat. Nyampe nggak ya? Iya elah, nggak nyampe teman-teman. Oke, kita masuk lewat sini.
Wither skeleton. Oke. Begitu memasuki fortress, aku langsung mencari spawner blaze dan aku farming di sini cukup lama untuk mengumpulkan blaze rod. Blaze rod udah terkumpul, niatnya aku mau pulang, tapi aku menemukan ini. Wither mini. Kenapa dia bawa kepala wither? Oke, coba kita bunuh. Apakah dia ngedrop kepala, guys? Gak kena. Wah, bener dong. Langsung dapat kepala wither kita. Oke, sekalian aja kita kumpulin 2 lagi. Nggak mati-mati. Nah, ya nggak dapat. Tutup dulu biar aman. Diamond, nice. Sini kau wither. Ya nggak dapat, guys. Yes. Kepala kedua, kurang 1 lagi. Yes. Kepala lagi. Oke, berarti kita udah punya 3. Setelah berhasil mendapatkan 3 kepala wither, aku keluar dari fortress dan kembali ke portal. Sesampainya di rumah, aku membuat brewing stand. Lalu aku mulai meracik ramuan obatnya villager. Tambahin gunpowder. Setelah ramuan jadi, aku membuat 2 golden apple dan menuju ke mob grinder untuk mengobati mereka. Oke, pertama-tama kita akan lempar dulu pakai ramuan ini. Hop, yes. Terus kita kasih makan dia golden apple. Dan dalam beberapa menit lagi mereka akan berubah jadi villager, guys. Sambil nungguin daripada gabut ya kan, mendingan kita farming aja dulu. Udah berubah ternyata. Oke, kita pindahin satu-satu. Wih, terjun. Oke, sampai kita jemput lagi yang satunya. Dengan ini, sekarang aku bukan satu-satunya manusia yang hidup di pulau ini. Aku udah punya 2 teman baru, dan aku berencana membuatkan rumah untuk mereka. Aku pun mulai ngumpulin material, dimulai dari menebang pohon. Kemudian aku lanjut mencari bebatuan seperti andesite dan cobblestone. Rencananya aku akan membuat rumah villagernya di sini. Jadi pertama-tama kita akan bersihin dulu lahannya. Setelah lahannya bersih, aku pun mulai membuat rumah villagernya. Di hari ke-53 rumah villagernya udah jadi, dan aku pun mulai mindahin villagernya. Oke, kalian udah aku buatin rumah baru. Kalau digendong gini, kenapa jadi kecil ya dia, guys? Oke, ruangan dia akan aku taruh di sini. Sip. Oke, giliran kamu. Plup, nice. 2 villager ini udah masuk ke rumahnya, tapi biar mereka nggak kepanasan, aku harus buatin kipas. Taruh mana ya ini, guys? Ini tengahnya mana ya? Nggak ada tengahnya ini. Taruh sini aja lah. Oke, kita sambungin ke sini. Harusnya udah nyala sih. Oke, udah nyala. Bagus banget, guys. Masa rumah villager ada kipasnya kita nggak ada? Kita juga buat ya kan. Taruh sini. Ini ada tangannya sini. Sip. Sambungin ke generator. There we go. 2 villager ini, satunya aku kasih kerjaan menjadi shepherd dan satunya lagi menjadi fletcher. Dengan ini aku bisa menjual stick ke fletcher untuk mendapatkan emerald, dan emeraldnya aku gunakan untuk menaikkan level shepherd. Saat dia naik level,
dia akan menjual kasur. Aku pun menjual lebih banyak stick ke Fletcher untuk mendapatkan emerald. Dan emeraldnya aku gunakan untuk membeli kasur sebanyak-banyaknya dari Shepherd. Lalu kasurnya aku pasang di ruangan ini. Aku kasih mereka makanan yang banyak dan mereka pun mulai berkembang biak. Sambil menunggu mereka berkembang biak, aku mau membuat farm padi. Seperti biasa, aku buat pagarnya terlebih dahulu. Di hari ke-59, aku mau ngecek villagerku dan ternyata mereka udah sebanyak ini. Waduh, ada iron golem nge-spawn di sini. Ngapain kamu di sini ya? Wih, gila. Udah sebanyak ini. Tadi kita tinggal berapa hari ya kita bikin sawah itu? Yap, villager yang tadinya cuma 2, sekarang udah jadi sebanyak ini. Dan aku ingin mempekerjakan mereka sebagai pegawai pabrik iron. Yap, aku ingin membuat iron farm. Aku pun mulai ngumpulin bahan-bahan yang diperlukan. Dan setelah bahan-bahannya terkumpul, aku pun mulai building. Yap, barusan aku membuat lahan dan mesin iron farmnya. Tapi ini belum jadi karena aku harus memasukkan 5 villager ke dalam kotak kaca ini. Kita akan masukin villager ini ke sana, teman-teman. Oke, udah sampai. Tuh, kok nggak bisa? Nah, oke, 1 berhasil. Sekarang kita butuh zombie, guys. Waduh. Ini yang lain juga ikutan spawn. Hei, aku cuma butuh zombie, woi. Astaga. Oke. Creeper, mati. Susah banget ini, guys. Mati kau. Oke, kita terangin lagi, guys, biar nggak ada lagi yang spawn. Karena aku nggak punya name tag, biar mereka nggak di spawn, mereka harus megang sesuatu. Kita coba kasih dirt ini ya. Mereka harus megang dirt ini, guys. Aduh. Ayolah, pegang ini. Alamak, susahnya. Nah, gitu dong. Oke, berarti yang ini kita bunuh. Aduh. Oke, sini zombie. Oke, dikit lagi. Nah, pinter banget. Dan yap, iron farmnya udah jadi dan berfungsi dengan baik. Tapi biar estetik, kita akan bikinin bangunan yang bagus untuk menutupi iron farm ini. Untuk membuat holy armor, kita membutuhkan banyak iron dan juga gold. Untuk iron, kita udah nggak perlu khawatir lagi. Berarti PR ku tinggal nyari gold. Aku mining di gua yang sebelumnya, karena di sini ada banyak gold yang belum sempat aku ambil. Lalu aku pulang ke rumah untuk membakar semua gold ini. Dan akhirnya, aku bisa membuat holy armor, armor terkuat di modpack ini. Kemudian, aku pun mengenchantnya.